Guys, ini ada yang unik nih guys ya. Waktu beberapa hari lalu gue dapat chattingan ini entah dari mana, SPI itu apa sih? Survei penilaian integritas ya. Survei penilaian integritas merupakan survei yang dibangun oleh KPK untuk memetakan risiko korupsi pada kementerian, lembaga, dan pemerintahan daerah BUMN. Mari berpartisipasi sebagai responden ya, dan gue pengen bikin ini sebagai konten supaya kita bisa melihat apa sih yang ditanyain oleh KPK ini ya. Masalah korupsi terus menjadi ancaman yang serius dan menjadi penghambat utama bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Betul ya, betul. Oleh karena itu, KPK kembali melaksanakan survei SPI ya, penilaian integritas 2024, guna memetakan risiko korupsi. Oke. Eh, Bapak Ibu berkesempatan untuk menilai ORI berdasarkan pengalaman sebagai pengguna layanan. Betul, kami ini pengguna layanan ya, pengguna layanan oknum petugas pajak di DJP ya. Tetapi oknum teman-teman yang nggak semua ya, masih banyak yang bagus teman-teman ya. Oke, gue bilang gue isi survei. Oke, silakan klik link berikut ini, dia bilang ya. Dia kirim lagi nih. Oh, oke. Gua kirim ya. Kita langsung klik teman-teman ya. Kita klik aja. Kita lihat apa sih surveinya. Apa sih surveinya? Konfirmasi ini bertujuan membantu bla bla bla. Teman-teman tinggal baca ya. 5 sampai dengan 10 menit untuk mengisi survei ini. Oke, lanjutkan. Usia gua berapa? Usia gua ini nggak bisa nih. Masih ditulis nih. Usia gua 36. Oke. Jenis kelamin laki-laki. Status menikah belum menikah. Pendidikan tertinggi ditamatkan, gua S2. Kemudian pekerjaan sehari-hari gua mau bilang profesional sih, tetapi belum lah ya. Gua ya bolehlah profesional lah, boleh lah ya. Udah, next. Oke, kita lanjutkan. Karakteristik interaksi responden pada bagian ini, Bapak diminta mendapatkan dan pengalaman saat berinteraksi dengan perwakilan Ombudsman Provinsi Jakarta Raya dalam periode 1 tahun terakhir ya. Jawaban ini bagi perwakilan Ombudsman RI. Kok ke Ombudsman? Dalam setahun, berapa kali Bapak Ibu berurusan dengan perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jakarta ya? Ada 1 kali. 1 kali. Oke, lanjut. Untuk kepentingan siapa Bapak Ibu berurusan dengan perwakilan Ombudsman DKI Jakarta? Kepentingan pekerjaan atau kantor perantara pekerjaan ya, pekerjaan. Kemudian, kok lari ke Ombudsman sih? Pendapat tentang transparansi dan keadilan layanan. Oke. Akses informasi tentang alur tugas atau layanan mudah didapat dari berbagai media personil yang bertugas melalui dokumen SOP standar operasional prosedur atau melalui poster brosur layanan monitor website. Ini mengenai apa ini? Bersifat pelayanan perizinan, pengadaan, koordinasi, konsultasi, layanan pemeriksaan, dan lain-lainnya. Transparansi dan keadilan layanan. Ini mengenai ombudsman ya. Oke, apakah akses informasinya itu gampang? Jawaban saya tidak setuju. Informasi tentang alur tugas layanan sudah jelas. Jawabannya tidak setuju. Informasi tentang tarif sudah jelas. Tarif? Tarif apa ini? Kurang setuju. Waktu pelaksanaan dan penyelesaian layanan sudah jelas. Sangat tidak setuju. Standar dan prosedur terkait layanan tugas yang ditetapkan ombudsman. Mudah diikuti? Tidak. Perwakilan ombudsman telah sesuai aturan, tidak membeda-bedakan orang lain atau pihak dilayani. Gue rasa tidak setuju. Benar, ini benar teman-teman ya. Mohon maaf nih ombudsman nih. Perwakilan ombudsman terbebas dari pengaruh suku, agama, kerabat, alma mater, komunitas, dan hubungan kedekatan lainnya. Mohon maaf nih tidak setuju ya. Jadi ini pengalaman pribadi teman-teman ya. Mohon maaf nih ya ombudsman. Pendapat tentang upaya pencegahan korupsi ya. Dalam setahun terakhir, terdapat kampanye sosialisasi anti korupsi seperti pemasangan spanduk, banner, stiker, poster, website, video di perwakilan ombudsman. Gua tidak tahu ya. Gua rasa tidak. Gua tidak tahu maksudnya ya. Kemudian, dalam setahun terakhir, perwakilan ombudsman telah melakukan berbagai upaya perbaikan untuk mencegah korupsi.
Gua rasa tidak tahu ya, atau tidak juga boleh ya, karena terus terang gua tidak melihat ombudsman ini bergerak nyata di dalam bidang pemberantasan oknum-oknum pajak ya. Terdapat media pengaduan pelaporan korupsi di perwakilan ombudsman atau perwakilan ombudsman di provinsi. Iya, memang terdapat, betul. Tetapi nggak diproses, Bos. Masalahnya itu, Bos. Masyarakat merasa aman dan terlindung jika melaporkan dugaan korupsi yang terjadi di perwakilan ombudsman. Tidak setuju ya, mohon maaf ya. Sulit di Indonesia ini, sulit ya. Laporan masyarakat tentang dugaan korupsi pasti ditindaklanjuti, tidak setuju ya, mohon maaf nih, mohon maaf. Sulit ya, sulit sekali. Pegawai di perwakilan ombudsman bertugas melayani dengan jujur. I don't agree. Pegawai di perwakilan ombudsman, ini ombudsman DKI Jakarta teman-teman ya, bertugas atau melayani sesuai aturan. I don't think so. Mohon maaf nih ombudsman ya. Pengalaman pribadi ya, bukan secara umum ya. Dalam setahun terakhir, berapa sering Bapak Ibu mendengar melihat pegawai ombudsman menerima pemberian uang atau fasilitas di luar ketentuan terkait pelaksanaan tugas? Gua bilang jarang, karena kan susah dong. Dalam setahun terakhir, pernah dimintai uang atau barang atau fasilitas di luar ketentuan saat berurusan dengan petugas ombudsman? Tidak pernah, tidak pernah. Mana ada begituan? Mana ada yang ketahuan maksudnya ya? Dalam setahun terakhir, apakah Bapak Ibu pernah memberikan uang? Hah? Tidak ada, tidak pernah, Bos. Oke. Lainnya, menurut penilaian Bapak Ibu di perwakilan Ombudsman DKI Jakarta nih ya, bagian layanan apa yang harus diutamakan mendapat program prioritas anti korupsi? Apakah pengadaan barang, bagian perizinan, bagian pengelolaan keuangan, bagian pengelolaan sumber daya manusia? Sama aja lah, semuanya lah. Ini bisa nggak semuanya beresin Pak, semuanya ya. Apakah terdapat pegawai pejabat pihak lain Ibu yang mengharuskan Bapak Ibu memilih jawaban yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya? Ya nggak ada dong. Apakah Bapak Ibu bersedia untuk memberikan informasi mengenai pengeluaran per bulan? Ini apa hubungannya? Apa hubungannya? Tidak. Apa ini SPI ini? KPK bikin beginian butuh budget berapa duit? Coba. Pada bagian ini, Bapak Ibu diminta untuk menuliskan saran terkait upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi. Pencegahan korupsi. Oke, pencegahan korupsi. Pencegahan korupsi. Tampilkan papan klip, tampilkan keyboard ya. Aduh, gimana ya pemberantasan korupsi ya? Saran terkait upaya pemberantasan korupsi. Gimana guys, kalau Anda yang nonton video ini, gimana sarannya untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi? Sulit ya. Waduh, gue mau ngomong apa ya? Mau hukuman mati? Kagak. Gue tidak mendukung hukuman mati. Gimana ya sarannya ya? Presidennya harus berkomitmen anti korupsi. Walaupun ini adalah sebuah saran yang normatif ya teman-teman ya, tetapi betul ya, ini saran dari hati gue yang terdalam. Oke. Ini bisa nggak gue kecilin lagi? Oke. Kemudian diminta untuk saran terkait pelaksanaan SPI. Saran terkait pelaksanaan SPI ini. Sarannya adalah apa tindak lanjutnya tindakan nyata KPK ya, KPK mana KPK next. Apalagi nih, udah gitu doang. Dalam menilai ombudsman, kok menilai ombudsman sih? Ini kan KPK, kok KPK menilai ombudsman? Nggak jelas ini. Oke lah teman-teman ya, thank you, semoga terbantu.